Halo, good morning. Jadi ini adalah kisah aku mengalami banjir di rumah subsidi pada tanggal 23 Desember 2022 ketika aku bangun pagi dan membuka pintu dapur dan melihat air dan hujan telah memenuhi ruangan bagian dapur luar. Nah, inilah penampakannya. Sejak aku tinggal di rumah ini, aku udah seperti kayak tukang, tau nggak? Belajar ini, belajar itu. Terutama yang pertama kali aku masih ingat adalah aku belajar ngebuat batako. Itu semuanya aku pelajari dari YouTube. Oke, aku pernah nanya beberapa tukang, terutama yang dekat dengan perumahan ini. Mereka kagak mau kasih tahu, bener. Mereka bilang, kamu itu perempuan, ngapain jadi tukang? Oh my god. Jadi maksudnya agar kita menggunakan jasa mereka gitu. Ya, tapi kan gue nggak punya uang, akunya uangnya nggak banyak. Dengan duit pas-pasan, akhirnya bisa ngebeli rumah subsidi. Ayo kita naikkan barang-barang dulu ya. Kali ini air banjirnya lebih parah. Udah pada naik, 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 naik. Cepat sekali naiknya. Oke. Dan udah memenuhi ruangan. Semut-semutnya, cacingannya, oh my god, see that? Pada intinya aku tinggal di rumah ini dan aku merasa oh my god, kayaknya sejak tinggal di rumah ini kulitku bentol-bentol. Kadang nggak mandi ya karena nggak ada air bersih di sini. Kita hanya ngandalin air hujan. Ya, aku memang dibantu sama orang tua dengan talang air. Tetapi kalau airnya nggak hujan, maksudnya dari langitnya nggak hujan, aku harus beli air ya kan. Jadi kupikir mau ngebor air tanah. Ngebor air tanah itu juga kita mesti saring, mesti kita cuci lagi, jadi repot. Jadi guys, ini penampakannya agak gelap ya karena aku mematikan listrik agar terhindar dari setruman. Dan kamu bisa lihat itu di luar terang benderang walaupun hujannya rintik-rintik ya. Dan ini masih pagi hari sekitar jam 7-an, jam 8. Kalau nggak beli rumah subsidi, ya silakan-silakan aja. Cuma kamu harus ngeliat baik-baik, jangan sampai kamu kejadiannya sama dengan aku, ya. Dikasih tahu ini rumah subsidi, nggak bakalan banjir, ada air bersih. Ujung-ujungnya uang tuh pembuatan PDAM-nya itu uangnya dikembalikan dengan alasan PDAM-nya belum ada. Oke deh, segitu dulu cerita aku. Nah, jangan lupa teman-teman kalau tertarik dengan pengalaman aku dengan rumah subsidi dan kehidupan aku sehari-hari, bisa mampir ke channel aku yang baru namanya Cerita Rumah Vivi. Cerita Rumah Vivi ini akan berhubungan dengan banyak hal mengenai rumah, dengan feng shui, ataupun dengan vastu arsitektur orang-orang dari zaman melampau. Jadi nggak hanya cuma cerita tentang pengalaman aku di rumah subsidi, tetapi juga kita akan ngebahas banyak-banyak cerita tentang arsitektur. Oh iya, aku ini bukan arsitek. Please no ya, aku ini suka sekali
menata rumah itu aja. Dan aku mempelajari banyak dari Wikipedia ataupun dari Google ataupun dari YouTube ataupun dari kamu, dan kita bisa share di video ini. Oke. The sun is down, da 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 da. Main air. Will you whisper something happy in my ear? Just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips had dared to meet. Baby, you would never do that wrong to me. Cara menyelamatkan anak kucing dari area banjir, tinggal ditarik aja guys. Ya, banjir Mamyong. Ya, mau kemana Mamyong? Mamyong mau kemana? Banjir semua Mamyong tuh. Ya, ya ketakutan. Banjir. Aduh, ada. Yuk. Ternyata air levelnya semakin naik ya dari tiap tahun ke tahun di kota Pontianak dan sekitarnya. Oh ya, ini adalah batako pavling yang aku buat, lalu aku cetak pakai box Tupperware, lalu aku menyusunnya agar bisa ya untuk sebagai paving DIY. Nah, ini adalah kelihatan dapur aku, dan ini ruang tengah, ruang tamu sebenarnya, tapi ruang tamunya juga nggak terlalu berfungsi. Jam sudah menunjukkan jam 10 pagi, airnya sepertinya sudah mulai surut. Banjirnya sudah surut, tapi aku harus mencari strategi lain agar banjirnya tidak muncul dari belakang, karena dia rumah subsidi yang aku dapat ini
dia bukan lurus kayak begini ya, tapi dia miring kayak begini. Jadi miringnya kayak begini nih. Oh, jadi airnya datang dari situ. Oke.